Sejak awal mula peradaban, ada satu kebenaran universal yang disepakati oleh hampir seluruh kebudayaan manusia. Dari timur hingga barat, setiap agama, aliran kepercayaan, dan kitab suci selalu menegaskan hal yang sama, bahwa kita tidak pernah sendirian. Bukan sekedar hewan atau tumbuhan, melainkan ada entitas lain yang hidup berdampingan dengan kita. Mereka disebut dengan berbagai nama, jin, spirit, ordo gaib, atau makhluk halus. Dan bersamaan dengan keyakinan itu, semua ajaran suci juga memberikan batasan yang tegas, melarang keras segala bentuk persekutuan, penyembahan, atau kultus pengabdian pada kegelapan. Selama ribuan tahun, batasan ini menjaga manusia tetap waspada. Namun lihatlah dunia kita hari ini. Pertanyaannya, lalu mengapa di zaman sekarang mendadak banyak orang yang tidak lagi percaya? Mengapa hal yang dulunya dianggap nyata, kini dicap sebagai dongeng kuno? Bahkan, mengapa ada narasi yang seolah terstruktur, mengampanyekan agar kita semua berhenti meyakini keberadaan mereka? Sebenarnya Om Deddy itu percaya hantu apa enggak sih? Enggak. Enggak percaya Om? Enggak percaya dan enggak pingin percaya. Tolong, ada hantu di rumahku. SpongeBob, berapa kali kukatakan padamu, aku tidak percaya hantu dan aku tidak pernah menyukaimu. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat banyak orang hanya mempercayai sesuatu yang dapat diukur secara fisik. Akibatnya, pembahasan mengenai jin, sihir, dan dimensi gaib sering dianggap tidak relevan atau sekedar warisan masa lalu. Cendekiawan Muslim Syekh Toto Tasmara dalam bukunya Dajjal dan Simbol Setan mengupas tuntas gerakan sekularilisme murni dan materialisme bekerja. Ajaran kegelapan di era modern tidak lagi datang dengan wajah yang menyeramkan, melainkan dikemas dengan sangat rapi, menggunakan bungkus rasionalisme. Tujuannya jelas, menawarkan argumentasi rasional agar manusia merasa bebas dan modern jika meninggalkan keimanan mereka. Ketika manusia dipaksa melihat dunia hanya sebatas materi fisik yang bisa dihitung, maka segala hal yang bersifat gaib, spirit, atau jin perlahan-lahan akan dituduh sebagai takhayul kuno yang harus dibuang. Efek dari propaganda ini tidak hanya melanda satu keyakinan. Di belahan barat, Kepala Eksorsis Vatikan, Pastor Gabriel Amorth, mencatat realitas yang persis sama dalam bukunya, An Exorcist Tell His Story. Dalam catatan teologi tersebut, ditekankan sebuah fakta yang ironis. Budaya modern menganggap tindakan mendiskreditkan atau tidak mempercayai pengaruh makhluk halus adalah sebuah kewajiban dan bukti dari kebijaksanaan intelektual. Masalahnya bukan terletak pada simbol atau atribut tertentu. Yang lebih berbahaya adalah ketika manusia mulai menganggap ajaran agama tidak lagi penting dalam mengatur kehidupannya. Ketika hubungan dengan agama semakin jauh, batas antara benar dan salah perlahan menjadi kabur. Perbuatan yang dahulu dianggap dosa mulai dianggap biasa. Zina dianggap kebebasan pribadi, kebohongan dianggap strategi, keserakahan dianggap kecerdasan, dan pada akhirnya manusia kehilangan kompas moral yang selama ini menjaga kehidupannya tetap terarah. Namun ada satu kesalahan yang juga sering terjadi. Sebagian orang menolak seluruh perkara gaib karena menemukan banyak cerita mistis yang ternyata palsu. Padahal keberadaan cerita bohong tidak membuktikan bahwa seluruh perkara gaib itu tidak ada. Sepanjang sejarah, manusia memang menciptakan banyak legenda, mitos, dan kisah-kisah menyeramkan yang diwariskan dari mulut ke mulut. Di era modern, cerita seperti itu bahkan berkembang menjadi konten hiburan yang dibuat demi sensasi dan keuntungan. Karena itu, seorang beriman perlu bersikap seimbang, tidak menelan mentah-mentah setiap cerita misteri yang beredar, tetapi juga tidak menolak keberadaan jin dan sihir yang telah ditegaskan dalam ajaran agama. Pada akhirnya, tujuan pembahasan ini bukan untuk membuat kita takut pada jin, sihir, atau dunia gaib. Yang lebih penting adalah mengingat bahwa kehidupan tidak hanya terdiri dari apa yang dapat dilihat oleh mata,
Ada aturan yang harus ditaati, ada larangan yang harus dijauhi, ada tanggung jawab moral yang harus dijaga. Jin, sihir, itu jelas ada. Apapun cerita yang beredar di masyarakat, mungkin benar mungkin tidak. Tetapi yang paling menentukan masa depan manusia tetaplah pilihan hidupnya sendiri. Apakah ia mendekat kepada petunjuk agama atau justru semakin menjauh darinya? Karena ketika manusia kehilangan hubungan dengan Tuhannya, yang runtuh bukan hanya keimanannya, tetapi juga arah hidupnya. Menjadi modern dan rasional bukan karena kita harus menutup mata spiritual kita. Karena di akhir cerita, musuh yang paling berbahaya bukanlah dia yang paling membawa senjata, melainkan dia yang berhasil membuatmu percaya bahwa dia tidak pernah ada.